Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya memulai video ini, perkenalkan, nama lengkap saya Agnestina Noberta Kidikewa dari kelas C semester 6 dengan NIM 1903030095. Berikut saya akan memaparkan hasil review buku yang pertama, yaitu tentang kelembagaan, tata kelola dan pengendalian korupsi. J. Palivka mendeskripsikan bahwa budaya korupsi menciptakan peluang bagi kejahatan terorganisir untuk berkembang dan memperluas kendalinya atas kegiatan yang sah dan yang tidak sah. Ini pada gilirannya merupakan seluruh sektor menciptakan tingkatan setan yang sulit untuk dipatahkan. Dalam situasi seperti ini, reformasi anti korupsi yang ambisius mungkin sulit untuk dilaksanakan karena mereka hanya bertanggung jawab untuk mengeksekusinya, atau pejabat publik, polisi, hakim mungkin dikendalikan oleh kejahatan terorganisasi yang sama yang mereka harapkan untuk dibawa. Berangkat dari premis ini, Rose Ackerman menyarankan bahwa peran melawan kejahatan terorganisasi harus memfokuskan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi rantai kejahatan terorganisir dan dengan demikian kemampuan untuk mengontrol lembaga penegak hukum. Di antara intervensi yang dapat menciptakan siklus yang tidak baik tersebut, penulis meminta perhatian pada kebijakan anti pencucian uang. Dalam pandangan mereka, ini mungkin cara yang paling efektif untuk mengenakan pajak atas kegiatan-kegiatan terlarang dan keberhasilan anti pencucian uang untuk tergantung pada kerjasama internasional. Namun fakta bahwa setiap negara harus memiliki cara sendiri untuk keluar dari korupsi tidak berarti bahwa tidak ada pelajaran umum yang dapat dipetik dari sejarah. Sejarah memang menunjukkan bahwa semua transisi yang berhasil menuju tata pemerintahan yang baik memerlukan perubahan norma, sehingga pada akhir proses, sebagian besar warga negara merasa bahwa kepentingan terbaik mereka adalah untuk memenuhi aturan hukum. Ini bisa menjadi hasil dari upaya koordinasi yang mengubah situasi tipe dilema tahanan menjadi permainan di masa kerja sama dan dapat dilakukan dan memungkinkan agen pindah ke keseimbangan suboptimal seperti dalam games klasik. Contoh yang baik dari solusi koordinasi yang dilanda mafia adalah Adiopiso, sebuah gerakan bisnis Sisilia yang menantang rakyat mafia dan meningkatkan secara substansial biaya bagi mafia untuk membalas mereka yang menolak dan membayar, karena pembalasan akan dilakukan terhadap seluruh asosiasi dan bukan pemilik toko individu. Misalnya, ketika kita mulai melihat masalah koordinasi, maka tidak ada yang namanya kebijakan baik. Selain itu, pemberantasan korupsi dengan sendirinya tidak serta membawa good governance. Alasannya seperti yang dikemukakan Francis Fukuyama dalam babnya tentang korupsi sebagai fenomena politik adalah bahwa tata pemerintahan yang baik juga membutuhkan kapasitas negara, sehingga upaya anti korupsi mungkin sia-sia tanpa kapasitas negara dan insentif yang tepat. Ini mungkin menjelaskan mengapa generasi pertama kebijakan anti korupsi
yang ditunjukkan untuk mereformasi pegawai negeri sipil dalam tradisi Weberian atau gagal, birokrasi yang korup dan tidak mengawasi dirinya sendiri. Kegagalan pendekatan seperti itu membuat komunitas pembangunan berfokus pada langkah-langkah transaksi dan akuntabilitas yang bertujuan untuk mobilisasi masyarakat sipil. Namun kurangnya mekanisme aksi kolektif yang memungkinkan masyarakat untuk pindah ke keseimbangan baru, gangguan sistem klientelisme atau patronase yang dapat mungkin akhirnya menghalangi investasi. Ini misalnya adalah kita kembali pada pentingnya kapasitas negara di atas dan di luar kendali korupsi. Cina adalah contoh yang baik dari sebuah negara yang berkat tradisi panjang kapasitas negara yang cukup telah mampu tumbuh cepat meskipun tingkat korupsi yang relatif tinggi. Kaitan antara korupsi dan kejahatan terorganisir adalah fokus Babsusan dan Bonnier yang menjadi lobby mengubah aturannya. Fenomena seperti itu dapat diperkuat oleh politik liberalisasi, terutama ketika kompetisi elektoral mahal. Jika politisi membutuhkan uang untuk menjadi peraturan yang dipilih dan subjek memiliki sumber daya, kemungkinan penangkapan negara oleh individu atau lobby yang kuat tentu meningkat. Selain itu, Bardan menyatakan bahwa kompetisi politik dengan mencabut hak sektor tertentu dari masyarakat, misalnya kasta yang lebih rendah di India yang tidak dapat mengendalikan hubungan jaringan mapan untuk mendapatkan bantuan dan dapat langsung korupsi. Tentu saja ini tidak membuat sistem menjadi lebih buruk, tetapi menggantikan perjanjian quid pro dan yang bahkan dapat memenuhi hukum dan pembayaran suap. Selain itu, karena kelompok-kelompok kuat mungkin dapat membentuk undang-undang untuk kepentingan sendiri, apa yang diterima sebagai praktik atau legal di satu negara mungkin ilegal di negara lain. Misalnya kontribusi lobby ke Komite Aksi Politik Legal di Amerika Serikat, tetapi tidak di tempat lain. Akhirnya bahwa fakta korupsi legal seperti yang sering disebut mungkin tidak lebih baik daripada korupsi ilegal, dan bahwa hanya pembayaran ilegal yang biasanya ditangkap dalam tindakan korupsi menyiratkan bahwa sangat sulit untuk membandingkan tindakan korupsi lintas negara. Ini bahwa kita ke bab provokatif Diego tentang mengapa Italia korup secara tidak proporsional. Jika pengendalian korupsi dan pembangunan berjalan beriringan, orang akan bertanya-tanya bagaimana negara maju seperti itu bisa korupsi dan sebaliknya, bagaimana negara yang korup seperti itu. Mengesampingkan bahwa tata kelola yang buruk dan mekanisme penegakan kontrak yang buruk mungkin memang berkontribusi pada kinerja ekonomi Italia yang buruk dan milenial baru, dan mengisyaratkan dinamika yang kompleks dari berbagai informasi yang membahayakan. Demikian video yang saya buat. Selamat siang.